Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Quranik Law of Attraction, Reaching Hope with Divine Word Energy, bestseller Rushdin S. Rauf. Saat ini kita sudah sampai ke bagian 5. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 5. Cara kita merespons Al-Quran. Sebuah kutipan dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Pekerjaan para sahabat dan tabi'in tidak lepas dari 5 hal: membaca Al-Quran, membangun masjid, berzikir, menyeru kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Lanjut, langsung pada isi buku. Pada bab sebelumnya, saya telah paparkan bagaimana Al-Quran merespons keinginan-keinginan kita. Pada bagian ini, saya akan membahas kebalikannya, bagaimana kita merespons Al-Quran. Supaya Al-Quran merespons kehendak kita pun harus merespons kitab suci ini. Bagaimana kita akan merespons Al-Quran jika tidak mengetahui seluk-beluk Al-Quran? Bagaimana Al-Quran merespons kemauan-kemauan kita jika kita sendiri tidak mau berupaya merespons kitab mulia ini? Dengan kata lain, kita harus siap menerima respons Al-Quran. Kita harus berupaya menangkap sinyal-sinyal yang diberikan Al-Quran. Sebagai contoh, kita tidak mempunyai laptop dan akan menghubungkannya dengan jaringan internet. Kita tentu membutuhkan fasilitas Wi-Fi. Wi-Fi inilah yang akan mendeteksi jaringan internet yang ada di lingkungan kita. Ia akan memberitahu kita sinyal apa saja yang sedang aktif. Ketika akan masuk sign in, kita diminta mengisi password sebagai hak akses. Kecuali jika jaringan internetnya dibuka untuk umum, gratis, kita tidak perlu mengisi password. Secara otomatis kita langsung dapat menggunakannya. Sebaiknya, jika laptop kita tidak dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi, kita tidak mengetahui jaringan apa saja yang berada di sekitar kita. Kita pun tidak dapat berkoneksi dengan jaringan internet. Analogi seperti itulah yang setidaknya menggambarkan koneksi kita dengan Al-Quran. Kita yang sudah mengetahui cara merespons Al-Quran, tentu lebih mudah menerima sinyal-sinyal Al-Quran. Kita lebih mudah mempraktikkan nilai-nilai Al-Quran untuk mewujudkan akhlak Qurani agar hidup kita tenang, damai, dan bahagia. Lalu, bagaimana dengan kita yang belum terkoneksi dengan Al-Quran? Tenang saja, saya berikan kiat-kiat sederhana berikut ini pada Anda. Bacalah Al-Quran meski hanya 1 menit. Sebagian di antara kita masih jarang sekali menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Mungkin kita hanya memperlakukan Al-Quran sebagai hiasan di rumah kita, atau kita jadikan Al-Quran sebagai jimat pengusir ruh-ruh jahat. Memang tak ada salahnya memajang Al-Quran di rumah, setidaknya hal itu menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Hanya seyogyanya kita baca. Kita posisikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Saya menyadari bahwa untuk menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan tidaklah semudah membalikkan wajah ke kiri dan ke kanan. Kita memerlukan usaha maksimal untuk mewujudkan hal itu. Caranya sederhana sekali, cobalah untuk membiasakan membaca Al-Quran meski 1 menit saja. Ya, only 1 minute. Cukup 1 menit saja untuk 1 ayat, karena saya yakin sekali rata-rata lama membaca Al-Quran untuk 1 ayat adalah 1 menit. Bahkan saya yakin juga dalam 1 menit kita sudah bisa menuntaskan 2-3 ayat pendek. Sederhana dan ringan sekali. Dalam 1 menit itulah kita memerhatikan diri ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita dapat merenungkan ayat demi ayat yang kita baca. Setelah itu, kita getarkan hati ini.
Dalam bukunya One Minute for Myself, Spencer Johnson menulis berbagai hal yang menarik tentang kebiasaan perenungan diri kita. Sesungguhnya, dalam 1 menit, saya dapat mengubah sikap saya. Dalam 1 menit itu, jika saya dapat mengubah sikap saya, maka saya dapat mengubah seluruh hari saya berikutnya, tandas Johnson. Dengan melatih kebiasaan tersebut, saya meyakini bahwa diri kita akan berubah menjadi lebih baik. Semenit saja untuk membaca 1 atau 2 ayat lalu kita amalkan sesuai kemampuan. Dengan melatih kebiasaan tersebut, saya meyakini bahwa diri kita akan berubah menjadi lebih baik. Lanjut, untuk merealisasikan hal itu, kita membutuhkan komitmen dan konsistensi. Sempatkan waktu untuk menikmati Al-Quran dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana itu. Itulah akan menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita. Lambat laun, kita merasa nikmat melantunkan ayat suci Al-Quran. Kita merasakan energi Al-Quran mengisi lubuk hati kita. Kita akan merasa lebih tenang, bahagia, dan jauh dari tekanan jiwa. Gersangnya hati berubah menjadi kesejukan, sempitnya pikiran beralih menjadi kelapangan, dan tekanan jiwa berpindah menuju kenyamanan. Ketika kita lupa membaca Al-Quran, rasanya seperti ada yang hilang dalam diri kita. Kita merasa gelisah dan seperti ada yang aneh. Kalau kita terlewat menikmati lezatnya Al-Quran, ada sesuatu yang ganjil. Hal ini menunjukkan kita telah merespons Al-Quran. Hati kita sudah terpaut menyatu dengannya. Kita telah terkoneksi dengan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran akan mengingatkan kita saat kita lupa membacanya. Al-Quran akan menggetarkan hati kita untuk terpesona lebih jauh lagi. Sungguh menakjubkan, bukan? Untuk merasakan kenikmatan Al-Quran, sebaiknya kita membaca Al-Quran setiap kali mengawali aktivitas kita. Sebelum berangkat kerja, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Al-Quran. Hati kita akan terasa sejuk dan pikiran menjadi tenang. Tanpa disadari, kita sedang memancarkan getaran-getaran positif ke alam sekitar, dan alam sekitar pun akan merespons getaran positif tersebut. Maka bertambah bahagialah kita setiap hari. Sambutlah hari-hari dengan nuansa kebahagiaan seperti ini. Sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk membaca Al-Quran. Kapanpun dan dimanapun berada, kita dapat membaca Al-Quran, kecuali di tempat-tempat yang tidak diperkenankan seperti toilet. Kita tidak dianjurkan membaca ayat-ayat suci di tempat yang kotor. Kita bisa membaca Al-Quran di kantor, rumah, ruang kuliah, taman, danau, dan di mana saja. Kita juga dapat membacanya pada sore hari, siang hari, pagi hari, dalam kondisi hujan, panas, kapan saja. Semuanya bergantung pada waktu luang kita. Manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin. Ada sebuah catatan. Terus terang, terkadang kesibukan harian menjadikan kita tidak mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran. Siang hari kita beristirahat untuk sholat zuhur, kemudian makan siang, lalu kerja lagi hingga sore. Selepas asyar, kita pun terkadang masih harus meneruskan pekerjaan sampai menjelang maghrib. Sesampai di rumah, badan sudah terasa letih. Berat sekali rasanya membaca Al-Quran. Selepas Isya, kita mulai bersiap-siap tidur malam. Nyaris kita tidak punya waktu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun kita bisa membacanya, kadangkala tidak efektif. Dalam keadaan begini, kondisi kita tidak memungkinkan untuk mengkaji isi Al-Quran. Kita benar-benar lelah. Jangan khawatir, cobalah untuk membiasakan membaca Al-Quran pada pagi hari sebelum kita memulai aktivitas di luar rumah. Pastikan juga kita memahami makna dari ayat yang kita baca. Dengan begitu, perasaan kita akan bahagia sejak pagi hari. Kita mengawali hari dengan pikiran dan perasaan positif. Cara seperti ini telah saya buktikan sendiri kedahsyatannya. Sewaktu SMU, Sekolah Menengah Umum, sekolah saya mewajibkan bertadarus Al-Quran 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Setiap hari, setiap siswa membaca Al-Quran.
membawa Al-Quran. Begitu bel berdering, seluruh siswa membaca Al-Quran di kelas masing-masing. Suasana sekolah terasa syahdu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, lalu bapak atau ibu guru masuk ke kelas memberikan pelajaran. Saya dan teman-teman merasa sangat mudah menangkap penjelasan mereka. Bahkan suasana belajar terasa sangat kusuk. Konsentrasi menjadi utuh. Semua siswa memerhatikan penjelasan guru dengan baik. Bahkan saya yang asalnya merasa takut mengajukan pertanyaan, justru mulai muncul keberanian untuk bertanya. Begitupun dengan teman-teman saya yang lain. Hasilnya, suasana kelas benar-benar menjadi sangat menyenangkan. Sungguh ajaib. Kebiasaan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran akan mengkondisikan seluruh siswa untuk siap menerima materi pelajaran. Buktinya, begitu usai membaca Al-Quran, saya seolah-olah merasa sudah menerima penjelasan bapak atau ibu guru. Energi Al-Quran telah bertransformasi dalam diri saya, hati, pikiran, dan perbuatan. Sebenarnya, kebiasaan sederhana tersebut sejalan dengan kehidupan keseharian kita. Analoginya, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita tidak mau mengondisikan diri kita sesuai dengan kehendak Al-Quran? Bagaimana mungkin kita akan merasa nyaman, damai, dan tenang jika kita tidak mau menenangkan pikiran dan perasaan kita? Ketenangan itu hanya kita peroleh melalui kesadaran akan adanya sumber ketenangan yang mesti kita pahami. Allah telah memberikan ketenangan, tinggal bagaimana caranya kita mengabadikan ketenangan itu dalam jiwa kita. Dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita sudah cukup menjadi sumber ketenangan kita. Next, bermeditasi dengan Al-Quran. Al-Quran juga dapat kita gunakan sebagai sarana bermeditasi. Mungkin kita baru mendengarnya, bukan? Kita cukup menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, melemaskan seluruh anggota tubuh untuk rileks, dan mengerahkan seluruh pikiran dan perasaan kita pada ayat-ayat yang sedang kita dengar. Cara ini pun sangat membantu kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Kita yang mengalami banyak masalah, ingin menenangkan diri. Kita berniat menguatkan keyakinan kita untuk tercapainya keinginan-keinginan kita. Maka cocok sekali membiasakan diri bermeditasi dengan Al-Quran. Tahanuts atau tadabur bil Quran. Caranya sederhana sekali. Saya berikan cara ini semudah mungkin agar Anda mudah mempraktikannya. Kendati sederhana, ia punya dampak yang luar biasa. Nyalakan laptop, komputer, MP3 atau tape recorder. Pilihlah surat-surat Al-Quran yang sudah kita pahami maknanya. Tidak mesti kita pahami makna seluruh ayatnya. Memahami maksud surah tersebut sudahlah cukup. Sebagai contoh, kita memilih surah pendek seperti Al-Ikhlas. Maka kita tak perlu menghafalkan artinya. Kita cukup tahu maksud surat tersebut, bertauhid kepada Allah. Dengarkan dan simak sebaik mungkin, renungkan baik-baik, berusahalah berkonsentrasi pada fokus pada ayat yang sedang dibacakan. Lupakan sejenak masalah-masalah kita, biarkan masalah itu lenyap untuk sementara waktu. Nikmatilah lantunan ayat suci Al-Quran. Duduklah sebentar, pejamkan mata kita, bayangkan keinginan-keinginan kita, lalu tancapkan kuat-kuat dalam hati. Saya dapat mencapai keinginan saya. Bayangkan saja bahwa kita sudah mencapai keinginan-keinginan itu. Lepaskan semua beban hidup kita. Bayangkan sekarang semua permasalahan kita sudah tuntas. Kemudian bukalah mata kita. Teruslah dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila kita sudah merasa rileks dan kembali percaya diri, matikan tape recorder atau MP3. Dalam keadaan bahagia, angkatlah tangan kita, ucapkan Alhamdulillah. Lalu berdoalah sesuai dengan harapan-harapan kita. Gunakan cara ini sebelum kita berangkat ke kantor atau sebelum mengawali aktivitas kita.
Atau kita juga bisa melakukannya di sela-sela waktu istirahat. Bisa juga ketika semangat kerja kita sedang menurun. Kita butuh merecharge energi kita dengan Al-Quran. Berhentilah sejenak untuk menikmati kedamaian yang diembuskan saat kita membaca kitab suci ini. Insya Allah, setelah melakukannya, kita akan kembali bersemangat. Demikianlah manfaat meditasi Al-Quran sebagai sarana kita merespons nilai-nilai yang dikandung Al-Quran. Next, pahamilah perkataan Al-Quran. Sebenarnya, memahami ucapan-ucapan Al-Quran itu tidaklah susah, mudah. Allah pun telah memberikan jaminan kepada hamba-hambanya. Hanya saya mengerti, dengan keadaan kita yang mempunyai banyak kesibukan, kita harus mengurus pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, presentasi di sana-sini, menjamu pelanggan, dan seterusnya. Akibatnya, kita nyaris tidak mempunyai kesempatan menyapa ucapan-ucapan Al-Quran. Tak jadi soal, meski kita sibuk, kita tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk Anda yang super sibuk dan ingin tetap dekat dengan Al-Quran, mungkin Anda dapat mempraktikkan beberapa tips berikut ini. Sediakanlah Al-Quran digital yang disertai terjemahannya. Kita dapat mengunduhnya, install atau download di handphone, HP. Ini memudahkan kita mengakses di mana saja dalam waktu sesingkat mungkin. Pergunakan sela-sela waktu istirahat kita untuk membaca dan merenungkan maknanya. Misalnya, ketika kita sedang beristirahat sejenak seusai rapat kantor, maka kita dapat menggunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran digital. Atau kita dapat membacanya sambil mencicipi makanan ringan, cukup 1 menit saja. Kita juga bisa merenungkan isi Al-Quran ketika dalam perjalanan menuju kantor. Kita dapat memutar tape recorder di mobil atau mendengarkan menggunakan earphone. Nah, bagaimana dengan Anda yang punya banyak waktu di rumah? Mungkin Anda seorang ibu rumah tangga atau seorang pensiunan. Bagi kita yang aktivitasnya banyak di rumah, tentu memiliki waktu lebih banyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, terlebih jika Anda ibu rumah tangga. Dengan memahami ucapan-ucapan Al-Quran dapat mendatangkan rahmat dalam keluarga. Boleh jadi suami Anda bertambah cinta, anak bertambah cerdas, dan rezeki tak pernah kekurangan. Berikut beberapa tips praktis yang bisa Anda lakukan. Biasakanlah mengajak suami dan anak-anak membaca Al-Quran selepas salat subuh 5-10 menit. Di pagi hari, sekitar pukul 9, rutinkan untuk sholat duha. Bacalah Al-Quran 1-2 ayat saja. Syukur-syukur Anda dapat membaca 1-2 halaman. Lalu berdoalah, mintalah kelancaran rezeki untuk keluarga Anda. Bacalah Al-Quran terjemahan, baca 1 ayat beserta artinya. Berusahalah untuk memahaminya sesuai dengan keadaan diri kita atau sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita temui. Menjelang tidur atau seusai sholat isya, Anda dapat membaca Al-Quran sejenak, 1 menit saja, lalu pahami artinya. Anda dapat mengajak anak-anak, dengan begitu insya Allah keluarga Anda semakin harmonis dan Anda sudah merespons Al-Quran dengan baik. Aturlah waktu membaca Al-Quran sefleksibel mungkin. Next, cobalah kita praktikkan tips di atas secara konsisten, karena tidak ada gunanya jika kita malas membiasakannya. Jika kita terus-menerus membiasakannya, kita akan mengalami perubahan hidup. Kita yang punya banyak masalah, perasaan tidak tenang, takut, gelisah, dan perasaan negatif lainnya, insya Allah segera berganti menjadi ketenangan, kebahagiaan, dan kepuasan yang dalam. Anda mau bukti? Silakan Anda praktekkan kiat-kiat di atas. Next, gunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran.
Salah satu cara untuk merespons Al-Quran yaitu dengan menggunakan doa-doa di dalamnya. Kalau kita membaca surah demi surah, akan kita temui doa-doa dahsyat yang menggetarkan hati. Kita akan mendapati betapa hebatnya doa-doa di dalamnya. Kabar gembira. Kabar gembira. Kabar gembiranya dan doa-doa itu sangat beragam sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti halnya doa-doa para nabi yang sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut ini beberapa doa dalam Al-Quran yang dapat kita panjatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita senang sekali bermaksiat kepada Allah dan sesegera mungkin menyadarinya, kita dapat melantunkan doa Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf Surat 7 ayat 23. Jika kita belum dianugerahkan buah hati, cobalah sesering mungkin memahami dan membaca doa Nabi Zakaria berikut ini. Rabbi inni wahannal amu minni wasta alar ra'su syaibau walam akum bidu ika rabbi syakiya wa inni kiftul mawaliyah miwar'i wa kana timro'ati akhiran fahab miladunka waliyah. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Quran Surat Maryam 19 ayat 4-5. Saat kita kebingungan mengambil keputusan, kita dapat membaca doa Nabi Syuaib. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 89. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran lainnya yang dapat kita gunakan sebagai doa. Dengan begitu kita bisa semakin intens berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran pun akan merespons kita. Kita yang terus terfokus pada nilai-nilai Al-Quran dengan perasaan dan pikiran kita pada dasarnya sedang mengirim getaran-getaran positif ke alam sekitar. Pada urutannya, alam sekeliling akan merespons balik getaran tersebut. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan kehidupan orang-orang yang memahami Al-Quran jauh dari kesengsaraan hidup. Mereka hidup tenang, damai, dan bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah teladan utama dalam hal ini. Seberat apapun permasalahan hidup yang mereka hadapi, mereka tetap teguh. Tak ada keluh kesah, senyum selalu mengembang dari wajah mereka setiap hari. Itu semua saya yakin karena pikiran dan perasaan mereka selalu positif. Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat Surat 49 ayat 12. Getaran, pikiran dan perasaan positif itulah yang membahagiakan hidup mereka. Mereka fokus pada tujuan mereka, merengkuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasilnya, hukum ketertarikan merespons keinginan-keinginan mereka. Next, waktu yang tepat berdialog dengan Al-Quran.
Sejatinya, hukum ketertarikan akan merespons semua keinginan kita. Apa yang kita fokuskan, itulah yang kita peroleh. Oleh sebab itu, kita perlu memeriksa fokus perasaan dan pikiran kita. Jangan-jangan kita terfokus pada ketidakbahagiaan dan rasa ketakutan. Untuk mengubah fokus kita ke arah yang benar dan tepat, kita membutuhkan Al-Quran. Kita memerlukan respons Al-Quran. Kita pun harus merespons Al-Quran. Saling timbal balik merupakan wujud respons yang sejati. Untuk memaksimalkan semua itu, kita membutuhkan waktu yang tepat, waktu yang kita dapat berkonsentrasi penuh. Tak ada yang dapat mengganggu kita, cukup kita dan Allah. Dalam penjelasan awal, saya sudah menyinggung sedikit kapan waktu yang tepat untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Untuk Anda yang sibuk, mungkin Anda dapat membaca dan mendengarkan Al-Quran di pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Akan tetapi, untuk kita yang ingin mengejar keutamaan, waktu yang mustajab adalah sepertiga akhir malam. Bangunlah pada waktu yang penuh rahmat ini, berwudulah dan tunaikan sholat tahajud. Mendekatlah kepadanya, bertakarublah, mintalah semua yang kita fokuskan, mintalah supaya Allah menambah ketajaman fokus kita. Kita dapat terfokus pada keinginan-keinginan kita. Sekali lagi, mohonlah kepada Allah untuk mempertajam fokus itu. Tuhan kita Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha agung turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku pasti aku berikan permohonannya, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku ampuni." Hadis riwayat Al-Jamaah. Setelah sholat tahajud, bukalah Al-Quran terjemahan, bacalah surah yang paling kita gemari, bacalah dari ayat pertama dan seterusnya, lihatlah terjemahan masing-masing ayat, lalu renungkanlah dengan sebaik-baiknya. Pada waktu sepertiga malam itulah kita akan merasakan betapa dekatnya diri kita dengan Allah, karena Allah turun hadir ke bumi. Dia mengabulkan segala permintaan kita. Tentunya Dia juga memberikan kekuatan. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, sebab hal itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Jalan mendekatkan diri kepada Tuhan, penebus kejelekan-kejelekanmu, pencegah dosa, serta penghalau penyakit dari tubuh." Selain di waktu sepertiga malam, kita pun dapat membiasakan diri membaca Al-Quran seusai sholat maghrib. Waktu ini tak kalah dahsyatnya dengan sepertiga akhir malam. Selain dua waktu tersebut, kita dapat membaca Al-Quran kapan saja, di waktu fajar, pagi hari, atau siang hari. Silahkan coba. Lanjut, tak hanya tahu, kita pun sebaiknya mau. Alhamdulillah, kita sudah menuntaskan buku ini sejatinya. Buku ini mengantarkan kita memahami energi-energi dalam Al-Quran, merespons dan membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Melalui jenjang tahapan ini, pikiran dan perasaan kita selalu berada dalam kondisi positif. Semakin kita memahami dan memasuki alam Al-Quran, tanpa kita sadari, kita sedang menyuntikkan getaran positif dalam kehidupan. Hasilnya, getaran positif itulah yang kita pancarkan ke lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, kantor, dan lainnya. Dan alam sekitar akan memberikan getaran yang sama, sungguh sesuai dengan hukum ketertarikan. Sekali lagi, untuk memperoleh getaran positif, kita perlu mengetahui cara menyuntikkan energi dari Al-Quran, energi doa, syukur, dan sabar. Lalu, kita kolaborasikan ketiga energi itu. Kita pahami kemauan Al-Quran, maka hidup kita akan diliputi kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ketenangan, dan kenikmatan hidup lainnya. Kita pun dengan menuntaskan buku ini telah mengetahui cara merespons hukum ketertarikan melalui Al-Quran. Ingatlah janji Allah, setelah berusaha, kemudahan akan menyertai kita. Fa inna ma'al usri yusra.
Saya mengucapkan selamat, Anda telah beruntung menuntaskan buku ini. Setidaknya Anda telah mengetahui bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran memberikan langkah-langkah untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Sekarang bergantung pada diri Anda sendiri, apakah Anda sekedar tahu atau Anda mau mempraktikkan apa yang tertulis dalam buku ini. Saran saya, praktikkanlah apa yang sudah Anda baca sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 5-nya. Nanti kita akan ketemu di bagian 6, melipat gandakan getaran positif. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sama-sama kita praktekkan. Terima kasih juga karena sudah subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.